Shalom, hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Luar biasa kan? Oke, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetap di tempatnya loh ya, masih di dalam rumah kan? Tetap pakai masker, rajin cuci tangan. Hati-hati, siapa itu? Aryo, ada Kerensa, Wela, oke? Jadi semuanya ingat bahwa tetap stay at home, tetap di rumah, rajin cuci tangan, pakai masker sesuai dengan himbauan atau anjuran pemerintah. Nah, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa dulu. Bapak yang mengucap syukur buat pagi hari ini, berikan kesempatan kepada kami sekali lagi untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Mari terangi hati dan pikiran kami, biar kami mengerti, memahami, dan terlebih bisa melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, pagi hari ini Kak Sandi akan bercerita tentang tokoh yang sudah tidak asing buat kita. Namanya Samuel. Memang betul bahwa situasi yang kita hadapi ini adalah situasi yang sangat unik. Percaya saya bahwa generasi ayah-ayah kalian, bahkan mungkin kakek-kakek, belum pernah mengalami situasi yang seperti ini. Nah, perhatikan, ada suatu wabah yang menjadi polemik, yang menjadi pergumulan bagi seluruh dunia, yang tentu kalian bersama sudah mengerti, namanya COVID-19, COVID-19. Nah, tapi kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Samuel. Apa rahasia yang dilakukan Samuel sehingga firman Tuhan mencatat dengan jelas di dalam 1 Samuel pasal yang kedua 26, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ada hal yang sangat menarik bahwa Samuel disukai oleh Tuhan dan juga garis bawahi manusia. Situasi yang sedang kita hadapi bersama-sama ini adalah situasi sekali lagi yang belum pernah mungkin dari kalangan atas kita, ayah kita, kakek kita menghadapinya. Belum pernah. Situasi yang sangat unik. Nah, ada hal yang menarik, adik-adik perhatikan di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-24. Perhatikan bagaimana orang tuanya memperhatikan kehidupan Samuel. Samuel dipersembahkan kepada Tuhan, dan lihat, setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanya dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Saat itu Samuel masih kecil, dengan beberapa bekal yang dibawa oleh ibunya, dia datang ke rumah Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan lihat bagaimana perhatian berikutnya di dalam ayat yang ke-19 pasal yang kedua. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Adik bisa perhatikan bahwa orang tuanya begitu memperhatikan. Tapi luar biasa bahwa ternyata sukacita kehidupan dari Samuel tidak tergantung dari hal-hal tersebut. Lihat bahwa apapun yang terjadi di sekelilingnya, kehidupan anak-anak Eli tidak merubah sifat dari Samuel. Bahkan Samuel tadi saya dikatakan bahwa dia disukai oleh Tuhan dan juga manusia. Adik-adik perhatikan, situasi saat ini orang tua kita sedang berusaha sedemikian rupa untuk mengolah kebutuhan hidup hari demi hari. Itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan tidak sepantasnya untuk kita membebani orang tua kita dengan tuntutan yang terlalu berlebihan. Sekali lagi, bahwa orang tua kita berusaha mencukupi kebutuhan kita, itu sudah luar biasa. Jangan sampai sukacita kita berubah ketika misalnya ada bakso lewat, kemudian Bu, belikan bakso, dan kemudian orang tua kita melarang. Jangan, kita kan sudah punya makanan untuk hari ini. Kemudian kita kalau gitu seharian gak ada sukacita. Hati-hati bahwa keadaan di sekeliling kita, apapun yang terjadi, tidak merubah sukacita kita dan karakter kita yang fokus kepada Tuhan. Itu yang Samuel kerjakan. Orang tuanya betul memperhatikan, tapi lihat di sekelilingnya ada anak-anak Imam Eli yang semacam itu. Nah, perhatikan sekali lagi bahwa sukacita kita ya tidak boleh membebani orang lain, entah itu keluarga kita, orang tua kita. Kak Sandi akan tunjukkan sebuah gambar berikut ini. Lihat bahwa di gambar ini ada gambar yang banyak sekali mereka sedang bersuka cita.
gambaran bahwa ini, ada sesuatu yang perlu dirayakan. Tapi tahukah kita, coba di zoom lagi lebih ke bawah. Nah, maka kita akan melihat bahwa sukacita kita, tanda kutip, menindas orang lain. Perhatikan ibu ini reaksinya. Nah, adik-adik akan melihat bahwa sesungguhnya tanpa disengaja mungkin bahwa orang yang sedang bersukacita itu ternyata menginjak kaki ibu di sebelah. Nah, sekali lagi bahwa sukacita kita tidak tergantung dengan situasi ini. Apapun yang terjadi, percaya saya bahwa kedua orang tua kita sedang berusaha sedemikian rupa. Maka kita tidak boleh membebani. Bagian yang kedua, perhatikan bahwa sesungguhnya kehidupan Samuel senantiasa memperhatikan hal-hal yang sangat kecil yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya ketika Samuel mendengar suara Tuhan, ketika Samuel mendengar suara Tuhan dan kemudian ditanya oleh Imam Eli, maka dikatakan bahwa Samuel itu berkata tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Maka Samuel, ini dah ayat ke-18 dari pasal yang ketiga, 1 Samuel 3 ayat 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Nah, adik-adik, Samuel tetap memperhatikan hal-hal yang kecil-kecil bahkan. Semua yang diberitahukan Tuhan kepadanya diberitahukan kepada Imam Eli. Pun demikian dia tahu hal-hal apa yang boleh dia lakukan dengan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, situasi yang semacam ini mau tidak mau membawa kita misalnya yang semula kita tidak pernah memegang gadget, setiap hari saat ini harus membuka gadget, entah itu untuk mengikuti pelajaran online ataupun untuk keperluan-keperluan yang lain. Tapi ingat bahwa hal ini bisa berbalik 180 derajat menjadi sesuatu yang buruk. Tanpa kita sadari kita menjadi ketergantungan, kecanduan dengan gadget. Tidak lagi mulai membaca Alkitab, merupakan relasi dengan keluarga, sedang asik dengan gadgetnya masing-masing sebagai salah satu contoh. Hal-hal yang kecil bisa menjadi masalah. Oh ya, Kak Sandi akan memberikan sebuah ilustrasi yang sangat sederhana. Pagi ini Kak Sandi gak sendirian. Kak Sandi ditemani oleh Bu Aya. Tara, Kak Sandi sekarang bermain-main dengan sebuah boneka. Baik, sebenarnya ini sudah Kak Sandi pelihara cukup lama. Jauh sebelum masa tanda kutip isolasi atau work at home dimulai, atau belajar, bekerja, dan beribadah di rumah dimulai, Kak Sandi sudah pelihara. Kak Sandi mau mencoba apa sih yang bisa dilakukan oleh seekor buaya, atau mungkinkah buaya bisa dilatih. Nah, perhatikan adik-adik, buaya ini masih kecil, paling hanya 1 meter, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa gigi-giginya sudah sangat runcing. Perhatikan. Nah, hal yang semacam ini, buaya ini memang tidak sebesar buaya-buaya yang mungkin ada di kebun binatang, di taman safari, tapi buaya ini berbahaya. Kalau seandainya buaya yang kecil ini tanpa kita sadari, kita injak ekornya ini, maka dia akan langsung buka mulutnya dan kemudian ditutup. Maka kelingking kita, kelingking jari atau tangan kita bisa terluka. Nah, itu dia ilustrasi yang sangat sederhana dengan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Seringkali hal-hal yang kecil itu kita abaikan begitu saja, tapi hal-hal itu bisa menjadi masalah kemudian hari buat adik-adik, buat orang-orang di sekelilingnya, dan buat siapa saja. Pelajaran yang sangat berharga. Kak Sandi mencoba menjinakkannya, mencoba melatihnya, tapi toh tetap gak bisa. Sehingga Kak Sandi menyarankan nggak perlu diikutin, ini bukan untuk diikutin adik-adik di rumah, cukup boneka aja ya. Jadi ini hanya untuk uji coba. Makanya Kak Sandi bawa ke sini dan kita lihat sama-sama. Walaupun kecil, ternyata dia berbahaya. Pelajaran yang sangat berharga buat kita. Apa yang Samuel lakukan tadi, semua hal-hal yang kecil-kecil di sekitarnya
diperhatikan dengan sangat serius oleh Samuel. Samuel tidak ikut kepada pergaulan dengan anak-anak Imam Eli. Dan sekali lagi, walaupun apapun yang terjadi di sekelilingnya, Samuel tetap fokus kepada Tuhan dan panggilannya sebagai anak Tuhan yang luar biasa. Sehingga sekali lagi Alkitab mencatat bahwa Samuel disukai oleh Tuhan dan juga manusia. Harusnya pun demikian dengan adik-adik, dengan kakak-kakak sebagai guru-guru juga, bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang disukai oleh Tuhan, disukai oleh manusia, orang-orang sekeliling kita, dan dengan demikian kita tetap menjadi berkat di tengah situasi yang berat. Amin, puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, pelajaran yang sangat berharga Tuhan dari kehidupan Samuel, bahwa meskipun di tengah situasi yang berat yang tengah kami hadapi Tuhan, kami tetap menjadi berkat bagi orang tua kami, bagi orang-orang sekitar kami, dan tetap berfokus hanya kepada Tuhan, tidak mau mengabaikan hal-hal yang kecil-kecil ada di sekitar kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan, pandangan kami kepada Tuhan itu sajalah yang mampu membuat kami disukai oleh Tuhan dan disukai oleh sesama. Terima kasih Bapak, ajar kami sebagai anak-anak, sekolah minggumu Tuhan, senantiasa dari hari ke hari diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, dan menjadi saksimu dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, sekali lagi adik-adik, pesan Kak Sandi, jangan lupa untuk senantiasa mengenakan masker dan rajin cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati.